Sun Qingya mengejarnya dari belakang. Saudara Xiang Yang, tunggu aku. Xiang Yang menoleh untuk melihat Sun Qingya. Ada apa? Sudah lama kita tidak makan malam bersama. Ayo pergi bersama malam ini. Sun Qingya tersenyum dan menarik lengan Xiang Yang. Xiang Yang memikirkannya, sepertinya benar, karena dia menyelamatkan Lu Xinran terakhir kali. Dia belum makan dengan gadis ini selama hampir seminggu, jadi dia mengangguk dan setuju. Oke, ayo pergi. Ya, kalau begitu aku akan mengambil mobilmu. Sun Qingya dengan senang hati memegang lengan Xiang Yang, tingginya 1,75 meter, hanya sekitar setengah kepala lebih rendah dari Xiang Yang, memegang lengan Xiang Yang. Xiang Yang bisa merasakan payudaranya yang sudah berkembang cukup besar terhadap dirinya sendiri. Aroma gadis itu ke ujung hidung, biarkan dia sedikit gemetar pikiran. Xiang Yang, Qingya, apa yang kamu lakukan? Ketika keduanya akan berjalan ke tempat di mana lokomotif berat diparkir, sebuah suara kaget dan marah datang, hanya untuk melihat kepala sekolah Lu Xinran tidak jauh, menatap keduanya dengan tatapan dingin. Ya, saudari kepala sekolah, kita baru saja akan pergi makan malam. Sun Qingya berkata sambil tersenyum. Apakah kamu perlu memeluk begitu erat untuk makan malam? Lu Xinran menatap keduanya dengan marah. Entah bagaimana, melihat Xiang Yang dan Sun Qingya begitu intim, dia memegang api di perutnya, dengan perasaan marah yang tak terdefinisi di hatinya. Itu bukan kemarahan karena melihat guru dan murid semakin dekat, tetapi kemarahan lain tanpa alasan. Ah! Sun Qingya menangis pelan, dan buru-buru melepaskan tangannya, dan dengan binar di matanya, dia berkata kepada Lu Xinran sambil tersenyum, kakak kepala sekolah, aku memberitahumu, saudara Xiang. Yang bisa terlalu banyak, sering tidak melakukan apa yang dia janjikan kepada orang-orang, meskipun dia berjanji untuk menemani saya makan malam, tetapi saya takut dia melarikan diri, jadi saya harus memegangnya erat-erat. Petik 2. Petik 2. Xiang Yang terlihat polos, sedih melihat Sun Qingya, gadis ini benar-benar tidak benar, ketika datang ke waktu kunci akan mengkhianati diri mereka sendiri. Wajah Lu Xinran dengan ekspresi tidak percaya, menginjak sepatu hak tinggi, berjalan ke depan keduanya, dengan tatapan dingin ke Xiang Yang, dengan dingin mendengus, Xiang Yang, guru, Anda harus ingat, Anda guru. Jangan khawatir, saya selalu ingat bahwa saya adalah seorang guru. Xiang Yang tertawa terbahak-bahak, mengetahui bahwa Lu Xinran mengingatkan dirinya sendiri bahwa identitasnya adalah seorang guru dan dia tidak dapat memiliki hubungan yang tak terucapkan dengan murid-muridnya. Hanya saja, dia benar-benar tidak memiliki niat untuk memiliki sesuatu dengan gadis kecil ini Sun Qingya, bagaimanapun juga, gadis ini masih muridnya. Ingat saja, iya, Lu Xinran bersenandung, terengah-engah saat dia menginjak sepatu hak tingginya dan masuk ke mobilnya, dan tidak butuh waktu lama bagi mobilnya untuk melewati mereka berdua. Hihi, membuatku takut setengah mati, ini pertama kalinya aku melihat kepala sekolah begitu marah. Sun Qingya tersenyum memegang lengan Xiang Yang sekali lagi. Bagaimana kamu mengenalnya dengan baik? Xiang Yang menatap Sun Qingya dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu normal? Saya mengenal Sister Lu sebelum saya datang ke SMA pertama Tianhai, dia sangat baik, tetapi saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah hari ini, kata Sun Qingya. Xiang Yang tersenyum pahit di dalam hatinya, dia tidak bisa memberitahu Sun Qingya bahwa alasan mengapa Lu Xinran marah adalah karena dia cemburu, kan? Ayo pergi dan makan, orang-orang lapar. Sun Qingya tidak berperasaan dan tidak mengejar alasannya, tetapi langsung menarik Xiang Yang ke depan lokomotif yang berat. Lokomotif tugas berat bersiul keluar dari pintu masuk SMA pertama Tianhai, pada saat ini adalah periode puncak kemacetan lalu lintas. Namun, untuk lokomotif tugas berat tidak banyak berdampak, lokomotif itu seperti lokomotif di arus lalu lintas shuttle, dalam sekejap mata menghilang di depan mobil yang diblokir. Saudara Xiang Yang, Anda mengemudi ke arah yang saya tunjukkan, saya akan membawa Anda makan enak. Kepala Sun Qingya mendekati telinga Xiang Yang dan berkata dengan keras. Belok kiri di perempatan depan, lalu belok kanan. Di bawah bimbingan Sun Qingya, akhirnya mengemudikan mobil ke warung pinggir jalan dan berhenti. Xiang Yang memandang Sun Qingya dan bertanya tidak percaya, bagaimana mungkin wanita sebesar itu suka makan makanan warung pinggir jalan. Hihi, makanan di sini enak, aku sudah makan sekali dan tidak bisa melupakannya, tapi sayangnya, ayahku tidak mengizinkanku datang ke sini. Sun Qingya berkata sambil tersenyum. Mengapa, Xiang Yang?
Karena ayahku menganggap warung pinggir jalan ini tidak higienis dan berbahaya, jadi pengawal yang mengikutiku sepanjang hari tidak akan membiarkanku datang ke tempat makan seperti ini. Untungnya, kamu ada di sini hari ini, jadi mereka tidak akan mengikutiku. Saya, kata Sun Qingya. Denganku, mereka tidak akan mengikutimu. Xiang yang menunjuk dirinya sendiri, dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Ya, karena kamu bisa melindungiku. Oke, pergi dan pesan sesuatu untuk dimakan, aku kelaparan. Sun Qingya berkata sambil tersenyum, menarik Xiang yang lebih dekat ke kios, setelah duduk di kursi, berteriak, "Bos, kami ingin memesan makanan." Oke, kalian berdua lihat ini menunya, kamu mau apa? Bosnya adalah pria parubaya yang agak gemuk, dengan ekspresi sederhana di wajahnya, menyerahkan menu kepada Sun Qingya. Tidak perlu melihat menu, semua hidangan di menu semua datang sama, tunggu sampai kita makan lalu pesan yang menurut kita enak. Sun Qingya melambaikan tangan kecilnya, seperti semacam preman. Xiang yang menatapnya dengan heran, ada lebih dari 2 lusin hidangan di menu ini, bisakah kamu selesai makan? Nggak ada, jangan khawatir, malam masih panjang, kita akan makan semua yang enak, jangan makan yang buruk, makan di sini murah, makan 1 kali di hotel, bisa makan puluhan makanan di sini. Sun Qingya berkata dengan penuh perhatian. Apa tuan tanah? Xiang yang menghela nafas, untuk Sun Qingya wanita sebesar itu, biasanya makan di dalam dan di luar restoran kelas atas, makan puluhan ribu dolar adalah hal yang sangat biasa, dan di warung pinggir jalan ini, 2 orang makan satu beberapa ratus dolar telah melampaui langit, baginya benar-benar terlalu murah. Ini bir dan piring kecil, 2 silakan gunakan dulu, hidangan lainnya akan segera siap. Segera, bos membawa bir dan piring kecil hanya nasi kacang biasa dan sayuran asin, tidak ada yang luar biasa, tetapi mata Sun Qingya bersinar, mengambil sumpit dan dengan cepat memakan sayuran asin. Memem, ini enak, sudah lama aku tidak makan ini. Melihat gadis kecil itu dengan ekspresi puas, hati Xiang yang tersenyum pahit, gadis ini benar-benar masalah orang kaya, makan hidangan asin umum semacam ini bisa terasa sangat enak, tetapi orang-orang biasa telah terbiasa dengan hidangan kecil ini, dan akan tidak merasa sangat baik. Inilah tepatnya masalah yang disebabkan oleh kesenjangan antara si kaya dan si miskin di 2 kutub masyarakat yang terlalu besar, orang biasa ingin pergi ke hotel kelas atas untuk makan, tetapi karena tidak ada uang, sedangkan si kaya lelah, makan barang-barang hotel kelas atas, untuk warung pinggir jalan dari hidangan kecil biasa terasa sangat segar. Saudara Xiang yang memakannya, ini enak. Sun Qingya tersenyum dan memberi Xiang yang beberapa sayuran asin untuk memberinya makan. Ah, aku akan melakukannya sendiri. Xiang yang merasa tersanjung dan buru-buru mengambil dan makan, tetapi ketika dia memasukkan piring kecil ke mulutnya, dia tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata kepada Sun Qingya, kamu mengatakan bahwa kamu pernah ke tempat ini sebelumnya, jadi ini yang sebelumnya. Pemilik, sepertinya tidak, pemilik sebelumnya sedikit lebih tua dan sudah berpasangan. Sun Qingya menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang salah? Sun Qingya kemudian bertanya, kami dalam masalah. Xiang yang mengambil napas dalam-dalam dan melihat dengan hati-hati ke piring kecil nasi kacang, tiba-tiba matanya menatap, di bawah sinar bulan, nasi kacang itu sepertinya membawa sedikit cahaya biru berkedip-kedip. Di mana akan ada masalah? Kamu terlalu banyak berpikir. Sun Qingya dengan ceroboh berkata, klip nasi kacang untuk dilemparkan ke dalam mulut. Jangan bergerak. Xiang yang buru-buru menjatuhkan nasi kacang Sun Qingya dengan sumpit dan berkata dengan lembut, hidangan nasi kacang ini beracun. Ah, bagaimana ini mungkin? Sun Qingya menatap Xiang yang dengan mata terbelalak, aku tidak membenci mereka, bagaimana mereka bisa meracuni kita? Pokoknya jangan dimakan dulu, nanti saya kasih buktinya. Xiang yang dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan kemudian tatapannya melihat ke lokasi dapur, tetapi melihat bos parubaya berjalan dengan hidangan pertama, sambil berjalan, masih mengamati piring kecil di atas meja, seolah-olah dia ingin melihat apakah mereka dimakan. Ini adalah hidangan pertama, daging babi tanpa lemak tumis, silakan nikmati sendiri. Pria parubaya itu meletakkan hidangan di atas meja dan agak kecewa melihat hidangan nasi kacang yang masih utuh di atas meja sebelum berbalik untuk pergi. Bos, babi tanpa lemak tumis ini tidak benar. Xiang yang tetapi memotong sepotong daging tanpa lemak dan memanggil pria parubaya itu untuk berhenti. Ah, bagaimana tidak? Pria parubaya itu segera membeku, dengan wajah suram tersembunyi.
Aku baru saja datang untuk makan beberapa waktu yang lalu, masakan bos sebelumnya tidak seperti ini. Dia memotong daging tanpa lemak lebih tipis darimu ini. Lihat, kamu daging tanpa lemak ini sangat tebal, pasti sudah sangat tua, tidak bisa menggigit Siang yang membuang daging dan berkata dengan wajah jijik. Bos sebelumnya tidak mungkin mengirisnya lebih tipis dariku. Pria parubaya itu memiliki ekspresi kepastian di wajahnya. Tidak, bos itu sebelumnya adalah bos yang sebenarnya, kan? Sebelum Siang yang bisa menyelesaikan kata-katanya, pria parubaya itu tiba-tiba terlihat tegang, dan niat membunuh yang samar mengalir keluar dari tubuhnya. Kamu harus menjadi koki baru, sayangnya, aku katakan kamu benar-benar percaya diri. Kamu harus tahu bahwa pekerjaan pisau bosmu adalah salah satu yang terbaik di lingkungan ini, bahkan koki hotel kelas atas tidak dapat dibandingkan dengan itu. Kata-kata Siang yang selanjutnya segera membuat pria parubaya itu terlihat lega, niat membunuh juga tersebar, berpikir dalam hatinya bahwa identitas asli tidak ditemukan, hanya hidangannya yang agak salah, hatinya dengan keraguan, bos itu hanya orang biasa pisau bekerja bagaimana bisa lebih baik daripada pembunuh profesional mereka sendiri. Iya ya, saya koki yang baru datang kemarin, maaf karena bos tidak ada hari ini tidak datang. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Biarkan kamu pergi karena kamu baru di sini. Siang yang melambaikan tangannya dan menyuruhnya mundur. Oke, aku akan pergi menyiapkan hidangan lainnya untuk kalian, silakan nikmati sendiri. Pria parubaya itu sedikit menyipitkan matanya, ada niat membunuh samar yang berkedip-kedip jauh di matanya. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak bisa benar-benar tahu. Saya pikir saya adalah seorang ahli, tetapi ternyata saya hanya seorang pemula. Melihat pria parubaya itu pergi, wajah Siang yang menunjukkan mengapa kamu begitu bersemangat. Siang yang memandang Sun Qingya dengan aneh. Ya, jika kita tidak cukup kuat untuk bertemu seorang pembunuh maka itu pasti akan menjadi tragedi, tetapi dengan saudara Siang yang kamu di sini, pembunuh apa yang hanya di sini untuk menyajikan makanan, dan saya dapat melihat Anda menunjukkan kekuatan besar Anda lagi, bagaimana aku tidak bersemangat? Sun Qingya berkata dengan benar. Kamu juga terlalu memandangku, aku tidak terkalahkan, para ahli yang sebenarnya jauh lebih kuat dariku. Siang yang memandang Sun Qingya dengan senyum pahit, dia merasa bahwa pemikiran gadis ini bermasalah dan harus dikoreksi dengan benar. Ngomong-ngomong, di mataku saudaraku Siang yang tidak terkalahkan di dunia. Mata Sun Qingya bersinar dengan kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan, kepercayaan yang menantang dan tanpa syarat apapun. Melihat cahaya tekad di mata Sun Qingya, hati Siang yang tersentuh, membelai kepalanya dan berkata dengan lembut, kamu benar-benar gadis yang konyol. Hehehe, aku tidak bodoh. Sun Qingya berkata sambil tersenyum. Permisi, ini hidangan ketiga. Pada saat ini, pria parubaya itu datang dengan hidangan lain, matanya menatap lurus ke arah Sun Qingya saat dia berbicara, dan ada gumpalan niat membunuh yang menyebar. Hampir, segera untuk mendapatkannya, 10 juta yuan honor hanya mendapatkannya, itu benar-benar terlalu mudah. Pria parubaya itu berpikir dengan puas di dalam hatinya. Dia bukan pembunuh yang sangat terkenal, 10 juta yuan sudah sangat tinggi untuknya, memikirkan menyelesaikan tugas segera untuk mendapatkan bonus 10 juta yuan, dia bersemangat. Dia siap untuk mengambil 2 langkah ke depan dan membuat gerakan langsung, menggunakan belati yang tersembunyi di lengan bajunya untuk menusuk jantung Sun Qingya dengan kejam. Dia percaya bahwa dengan kecepatannya, bahkan seorang ahli seni bela diri tidak akan dapat bereaksi, apalagi gadis biasa seperti Sun Qingya. Pesanan ini benar-benar terlalu bagus, cek, ini benar-benar keberuntungan untuk orang tua itu, dia dapat dengan mudah mendapatkan 10 juta. Setelah mendapatkan uang, dia akan pergi ke negara asing untuk mempesona selama beberapa bulan, dan kemudian mengambil misi ketika dia sudah cukup bersenang-senang. Pria parubaya itu bahkan telah merencanakan untuk pergi ke beberapa tempat terkenal di luar negeri untuk bersenang-senang setelah mendapatkan hadiah 10 juta, dan kemudian mengambil misi setelah uangnya habis. Para pembunuh, berkeliaran antara hidup dan mati, mereka menghasilkan uang dengan sangat cepat. Untuk mengambil satu tugas adalah ratusan ribu atau bahkan puluhan juta, tetapi mereka menghabiskan uang lebih cepat. Karena mereka tahu, pembunuh kering industri ini tidak dapat hidup terlalu lama, ketika tugas gagal, adalah saat mereka tidak memiliki kehidupan, mereka selain waktu untuk mengambil tugas untuk menghasilkan uang, sisa waktu hampir di kenikmatan, uang putus asa untuk menikmati, tidak ada uang untuk kembali ke putus asa, kenikmatan tertinggi dan keputusasaan ekstrim untuk menghasilkan uang,
ini adalah hidup mereka. Pria parubaya itu jelas hanya seorang pembunuh biasa, untungnya mengambil satu tugas pembunuhan Sun Qingya, setelah menyelesaikannya bisa mendapatkan 10 juta yuan, jika Sun Qingya tidak bersama Xiang Yang, peluangnya untuk menyelesaikan tugas bisa dikatakan 80 hingga 90%, tetapi, dia tidak pergi menonton kalender kuning, tiba-tiba bertemu Xiang Yang. Ketika pria parubaya itu maju selangkah dan dengan bersemangat bersiap untuk mengeluarkan belati di lengan bajunya untuk menikam Sun Qingya, tiba-tiba ada kilasan sosok manusia di depannya dan wajah tersenyum cerah muncul di depannya. Nyah, pembunuh parubaya, yang masih dengan cadangan, sekarang marah. He Nai Nai, hanya satu langkah dari keberhasilan orang tua, tetapi Anda menghalangi saya, pergi ke neraka. Belati di lengan kanannya terlepas dan dia memegang belati ke leher Xiang Yang. Rangkaian gerakan ini mengalir, layak menjadi pembunuh profesional. Karena kamu mencari kematian, maka pergilah ke neraka dulu. Pembunuh parubaya itu tampak mengerikan, sebagai seorang pembunuh profesional, awalnya target pembunuhannya hanya misi ini Sun Qingya, tetapi karena Xiang yang ada di depannya, mencegahnya menyelesaikan misinya, dia tidak keberatan membunuh Xiang yang terlebih dahulu, dan kemudian membunuh Sun Qingya. Sebagai seorang pembunuh, kamu benar-benar tidak profesional. Xiang yang menghela nafas dan setelah menghindari piring-piring yang dilemparkan padanya, tangan kanannya menyambar seperti kilat dan meraih tangan pembunuh parubaya yang memegang belati. Lepaskan saya. Pembunuh parubaya itu mencoba melepaskan diri dari tangan Xiang yang dengan paksa, tetapi menemukan bahwa tangan Xiang yang begitu kuat sehingga dia tidak dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bajingan. Ekspresi marah muncul di wajah pembunuh parubaya saat dia dengan marah meraung pada Xiang Yang, siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memblokirku. Menarik, seorang pembunuh kecil berani menjadi sangat arogan, itu sangat langka. Xiang Yang tertawa. Saat itu, cahaya dingin melintas di mata pembunuh parubaya dan kaki kanannya menendang ke arah Xiang Yang, hanya untuk melihat pisau muncul dari posisi ujung sepatunya. Pedang itu bersinar dengan cahaya yang tajam, jika dia ditendang, itu sama saja dengan ditusuk. Sayangnya, rutinitas semacam ini telah lama dimainkan, dan kamu masih menggunakan metode kuno seperti itu. Xiang yang menghela nafas dan menendang dengan kaki kanannya seperti kilat, menendang betis pembunuh parubaya, hanya untuk mendengar suara, klik, betis pembunuh parubaya telah patah dan seluruh kakinya terpelintir. Tepat ketika Xiang yang berpikir bahwa pembunuh parubaya telah kehabisan keahliannya, dia melihat pihak lain dengan keras membuka mulutnya dan meniup dengan keras, cahaya dingin menyembur keluar dari mulutnya dan menembak ke arah mata Xiang Yang. Menyembunyikan jarum di mulut, gerakan ini bisa, tapi itu masih belum cukup baru. Xiang Yang tertawa pelan, tangan kirinya menyambar seperti kilat, dan dalam tatapan pembunuh setengah baya yang luar biasa, telunjuk kiri dan jari tengah Xiang Yang langsung menangkap jarum dengan cahaya biru yang berkedip-kedip. Itu juga dipadamkan dengan racun, menyegel tenggorokan dengan darah. Xiang Yang tertawa, tatapannya melihat ke tangan kiri pembunuh parubaya itu, masih ada satu tangan dan satu kaki, apa artinya menggunakannya, selamatkan orang lain dari mengatakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan. Pembunuh parubaya akan menangis, apakah ada pengganggu seperti itu, saya tahu Anda adalah seorang master, Anda dapat memblokir semua serangan saya, tetapi Anda tidak dapat menggertak orang seperti ini, itu terlalu banyak. Tangan dan kakinya yang tersisa masih kosong, tapi dia kidal tangan kiri dan kaki kirinya sama sekali tidak memiliki sarana untuk menyerang. Tidak mau bergerak, kamu tidak hanya akan mengaku kalah, kan? Kamu adalah seorang pembunuh, bagaimana bisa seorang pembunuh duduk dan menunggu kematian? Kamu harus melawan, bangkit untuk menghadapinya, tahu. Xiang yang dengan susah payah mengajari pembunuh parubaya itu. Pembunuh parubaya merasa bahwa hari ini terlalu sial, tidak hanya bertemu seorang master, pembunuhan tidak berhasil, tetapi juga, Tuan ini juga orang gila, tangkap dirimu bahkan jika kamu membuatku sakit, sejak hari aku menjadi seorang pembunuh telah memikirkan konsekuensinya, tetapi Anda masih mengeluh tentang apa? Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, tidak ada omong kosong. Kata-kata pembunuh parubaya itu membuat Xiang yang membeku, kamu benar-benar menyia-nyiakan tangan kiri dan kaki kirimu. Ya Tuhan, apa yang kamu sebut pembunuh ini, kamu pasti baru saja mulai belum lama ini, kalau tidak bagaimana kamu bisa hidup begitu lama jika kamu begitu naif. Lupakan saja, kamu tunggu di sini, aku akan pergi mengambil pembunuh yang sebenarnya untuk menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi seorang pembunuh.
Saat dia mengatakan itu, dia memberi ketukan pada tubuh pembunuh paruh baya itu, lalu tubuhnya berkibar dan melintas ke dalam kegelapan dan menghilang. Kesempatan bagus. Pembunuh paruh baya melihat Xiang yang pergi tetapi meninggalkan Sun Qingya sendirian di tempat yang sama, segera hatinya bersukacita tanpa batas. Hanya 10 detik, dia mampu menyelesaikan Sun Qingya untuk pergi. Itu benar-benar surga membantunya. Hah, kenapa aku tidak bisa bergerak? Ketika pembunuh parubaya hendak bergerak untuk membunuh Sun Qingya, dia menemukan bahwa tidak ada satupun otot di seluruh tubuhnya yang bisa bergerak, tangan dan kakinya tidak bisa bergerak sejauh pikirannya, dan bahkan kecepatan memutar matanya menjadi lebih lambat. Situasi apa ini? Pembunuh setengah baya itu panik, meskipun dia adalah seorang pembunuh, dia juga hanya orang biasa, dan setelah merasa bahwa dia tidak bisa bergerak, ekspresi panik muncul di matanya, berpikir bahwa dia telah melihat hantu. Saudara Xiang Yang. Sun Qingya memandang Xiang yang meninggalkan dirinya sendiri untuk menghadapi pembunuh paruh baya dan sedikit panik, dan buru-buru berteriak. Aduh, ini dia. Tepat saat kata-kata Sun Qingya terucap, dia mendengar suara renyah datang dari tidak jauh, dan kemudian dia melihat Xiang yang berjalan keluar dari kegelapan dengan seorang pria di tangannya. Dengan santai melemparkan orang itu ke tanah, Sun Qingya dan pembunuh paruh baya secara bersamaan tertarik oleh orang itu di tanah. Itu adalah orang kulit hitam dengan kerudung, pakaian hitam, kerudung hitam, sepatu hitam, itu tampak seperti orang kulit hitam. Namun, sosoknya ramping dan sepertinya perempuan. Lihat, gaun seperti itu seperti pembunuh sungguhan, mengerti. Xiang yang menunjuk ke pembunuh di tanah dan berkata kepada pembunuh parubaya. Pembunuh parubaya ingin memberitahu Xiang Yang, set ini telah lama ketinggalan zaman, sekarang ketika pembunuh perlu memiliki berbagai pekerjaan, untuk mengetahui cara bersembunyi untuk dapat mencapai pembunuhan, tingkat keberhasilan pakaian hitam kerudung hitam agak lebih rendah, tapi dia Xiang yang tertahan, suara kecil tidak bisa mengatakan. Saudara Xiang Yang, dari mana orang ini? Sun Qingya dengan penasaran berjongkok dan menatap orang berbaju hitam yang terlempar ke tanah dan tidak bisa bergerak. Dia adalah pembunuh bayaran yang bersembunyi di balik bayang-bayang dan mengikutimu sepanjang sore. Orang ini adalah pembunuh sebenarnya, ahli Fis, Kung Fu penyembunyian sangat bagus. Xiang yang terkekeh dan berkata, wow, benar-benar pria bijaksana. Sun Qingya berseru dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan kerudung pembunuh berpakaian hitam itu. Jangan bergerak, itu beracun. Xiang yang buru-buru menahan Sun Qingya. Bahkan kerudung itu beracun. Sun Qingya terkejut. Tentu saja, pembunuh ahli Fis bersenjata di sekujur tubuh mereka. Orang-orang yang tidak mengenal mereka, bahkan jika mereka satu atau dua kali lebih kuat dari mereka akan dibayangi sampai mati. Xiang yang mengatakan tangannya sendiri untuk melepas tabir pembunuh berpakaian hitam, mengungkapkan wajah kecil yang halus, mengejutkan, seorang wanita yang tampak sangat cantik. Wajah melon, mata dan feng, hidung giok terbalik, mulut ceri berseri-seri dengan aura menggoda, dan lihat pakaian hitamnya yang terbungkus di bawah tubuh melengkung, sungguh kecantikan yang luar biasa. Apakah dia benar-benar seorang pembunuh? Sun Qingya tercengang melihat wanita berbaju hitam di tanah, tidak tahu mengapa wanita cantik seperti itu menjadi pembunuh. Yah, jika harus ada alasan, payudaranya terlalu kecil, pasti begitu. Tatapan Sun Qingya beralih ke payudara rata pihak lain dan menemukan alasan yang masuk akal untuk dirinya sendiri di benaknya. Apakah karena menurutmu payudaranya terlalu kecil? Xiang yang bertanya sambil tersenyum. Dilihat oleh Xiang yang apa yang ada di pikirannya, Sun Qingya segera mengangguk canggung dan bergumam. Ini sangat tidak normal, sosok yang bagus, payudaranya terlalu kecil. Petik 2 petik 2. Pembunuh wanita berbaju hitam itu menatap Sun Qingya dengan tatapan pemakan manusia. Jika dia bisa berbicara dan bergerak, dia pasti akan membuktikan kepada Sun Qingya yang sebenarnya lebih besar. Haha, dia terikat, sebenarnya, dia seharusnya tidak kecil. Xiang yang berkata sambil tertawa. Ah, apakah kamu membacanya? Sun Qingya menatap Xiang yang dengan mata terbelalak. Tidak, Xiang Yang. Lalu mengapa kamu tahu bahwa dia terikat? Saya pikir, yah, cepat panggil ayahmu dan minta dia mengirim seseorang untuk membawa orang ini kembali untuk diinterogasi dengan benar dan lihat apa yang bisa dia interogasi dari mulut orang ini. Xiang yang berkata dengan tergesa-gesa. Oke. Sun Qingya buru-buru mengangkat teleponnya, dan sebelum panggilan tersambung, dia menunjuk pembunuh wanita berpakaian hitam yang jatuh ke tanah dengan bingung, dan ini.
Tidakkah kamu ingin memberikannya kepadaku? Dia? Aku tetap berguna. Siang yang terkekeh, menatap ke arah pembunuh ahli wanita berpakaian hitam, bergumam di dalam hatinya, ahli kecil ini sepertinya benar-benar dari klan Liu Seng. Menghela nafas, benar-benar kusut, bagaimana aku secara impulsif menjanjikan hantu tua Liu Seng saat itu untuk menyelamatkan nyawa keturunannya. Setelah sekitar setengah jam, telinga Siang yang bergerak sedikit dan dia berbisik, ayahmu ada di sini, aku pergi. Ah, mengapa saudara Siang yang pergi? Kamu belum bertemu ayahku. Sun Qingya buru-buru menarik Siang Yang dan bertanya dengan bingung. Siang Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk bertemu dengan ayahmu, beritahu ayahmu bahwa dia akan dapat melanjutkan tindakannya dalam 2 jam. Itu tergantung pada bagaimana ayahmu menanganinya, seperti untuk cewek ini, aku akan mengambilnya. Kenapa tidak bertemu dengan ayahku? Sun Qingya bertanya dengan tidak percaya. Siang Yang dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, identitas ayahmu terlalu sensitif, aku hanya ingin menjalani kehidupan biasa sekarang, aku tidak ingin berinteraksi dengannya. Iya, tidak lebih, aku pergi, ingat, dia akan bisa bergerak dalam 2 jam. Siang Yang tertawa pelan, membawa ahli wanita berpakaian hitam di tanah, dan menghilang dengan kilatan tubuhnya ke dalam kegelapan. Menyebalkan sekali. Sun Qingya mendengus dan melihat ke arah yang ditinggalkan Siang Yang. Orang macam apa yang membuat bayi perempuanku marah? Katakan itu agar ayah bisa memberinya pelajaran. Pada saat ini, sebuah suara keras datang, diikuti oleh suara langkah kaki, seorang pria parubaya jangkung dengan sekelompok besar orang datang. Tidak jauh dalam kegelapan, Siang Yang membawa seorang ahli wanita berpakaian hitam memandang pria parubaya yang muncul, menghela nafas lega dan bergumam, layak menjadi bos aula naga hitam, salah satu dari 3 dao ekstrim yang hebat di Laut Langit, mampu sendirian melawan sungai dan gunung yang begitu besar memang sedikit keterampilan, Sun Dafa, murid luar Shaolin, puncak ahli kekuatan eksternal Hautian, bersamanya, gadis kecil itu aman. Kata-kata itu jatuh, sosoknya tiba-tiba menghilang, meskipun dia pergi terlebih dahulu, tetapi takut bahwa dalam waktu singkat ini dieksploitasi, tetapi juga tersembunyi dalam kegelapan untuk melindungi Sun Qingya, sampai dia melihat ayah Sun Qingya, Sun Dafa muncul untuk menentukan Sun Qingya tidak akan dalam bahaya setelah itu pergi. Ayah. Begitu Sun Qingya melihat Sun Dafa, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi bahagia, langsung ke pelukan pihak lain. Gak usah takut, lihat kamu masih berani dukung bodyguard sampai abis main sendiri. Sun Dafa, yang telah mencapai puncak alam Hautian dalam kekuatan luarnya, sangat kekar, dan seluruh tubuhnya terlihat penuh dengan darah besi, tetapi ketika menghadapi bayi perempuan satu-satunya, wajahnya menunjukkan senyum lembut, seolah-olah semua besi, darah meleleh seketika pada saat ini. Orang-orang tidak takut, dengan saudara Siang Yang di sekitar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitiku. Sun Qingya bangkit dari pelukan Sun Dafa dan membuat wajah ke arahnya. Apakah saudaramu Siang Yang menyelamatkanmu di pesawat terakhir kali dan kemudian menjadi gurumu? Wajah Sun Dafabet diwarnai dengan ekspresi muram. Iya, itu dia hebat, dia baru saja menaklukkan 2 pembunuh dengan mudah. Sun Qingya berkata dengan bangga. Di mana dia? Tatapan Sun Dafa melihat sekeliling dan hanya melihat seorang pembunuh yang tenang, tetapi bukan sosok Siang Yang. Dia bilang belum waktunya untuk bertemu denganmu, jadi dia pergi dengan pembunuh wanita lain. Sun Qingya berkata dengan cemberut. Wah, menarik, ya. Sun Dafabet memiliki cahaya aneh di matanya dan tiba-tiba tertawa, kakakmu Siang Yang benar-benar orang yang aneh, lain kali jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus minum dengannya. Pasti akan ada peluang. Sun Qingya berkata dengan percaya diri. Apakah orang ini pembunuhnya? Sun Dafa tersenyum dan datang di depan pembunuh setengah baya itu. Saat menghadapi si pembunuh, wajahnya menunjukkan niat membunuh berdarah besi,
seolah-olah dia langsung berubah menjadi orang yang berbeda. "Iya, ini orangnya, iya." Saudara Siang yang mengatakan bahwa dalam 2 jam orang ini akan mendapatkan kembali kebebasannya, jadi kamu bisa melihatnya sendiri, kata Sun Qingya. Ini, titik-titik. Sun Dafabet menatap seluruh wajah pembunuh paruh baya itu seolah-olah dia tiba-tiba membeku ketika dia terus melangkah untuk bergegas. Wow, benar-benar ada yang namanya menunjuk, iya. Sun Qingya segera mendengar ketertarikan itu. Memang ada. Sun Dafar mengangguk, dia sendiri adalah puncak dari ahli kungfu eksternal Haotian. Jika bukan karena aturan disiplin Shaolin tidak dapat diturunkan kepada putrinya, dia akan memberikan kungfu kepada bayi perempuannya. Sun Dafa sendiri juga tahu teknik menunjuk, tetapi yang dia tahu hanyalah teknik yang paling dangkal. Dia bertanya pada dirinya sendiri tidak bisa melakukan siang yang seperti ini untuk membuat seseorang tidak bergerak selama beberapa jam. Gurumu itu benar-benar orang yang aneh. Sun Dafa memiliki cahaya aneh di matanya, dia yang awalnya tidak terlalu memperhatikan Siang Yang, pada saat ini mulai benar-benar memperhatikannya. Bawa dia kembali, sekarang telanjangi dia, singkirkan semua cara tersembunyi, cegah dia dari bunuh diri, dan kemudian interogasi dia. Sun Dafa tidak bertanya kepada Sun Qingya mengapa Siang Yang membawa pergi pembunuh lainnya, tetapi dengan lambaian tangannya, dia langsung meminta orang untuk membawa pembunuh yang tidak beruntung ini kembali. Ada 3 kekuatan Taois ekstrim utama yang berdampingan di kota Tianhai, dan Aula Naga Hitam yang dipimpin oleh Sun Dafar adalah salah satunya. Dia telah berjuang sendirian di sungai dan gunung, dan telah melihat metode pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia secara alami tahu bagaimana dia harus berurusan dengan para pembunuh. Ayo pergi, ayah akan mengantarmu pulang. Ketika Sun Dafa menoleh untuk melihat Sun Qingya, niat membunuh berdarah besi di tubuhnya segera menghilang dan digantikan oleh cinta kebapaan yang lembut. Setelah barisan lusinan orang, selusin mobil mewah mengemudi di jalan pulang, Sun Dafa berulang kali untuk memastikan bahwa Sun Qingya benar-benar tidak takut, lalu menghela nafas lega, dan kemudian membiarkan orang-orang menjadi pembunuh paruh baya untuk menangkap senjata yang bagus. Dia datang ke sebuah penelitian. Ruang belajar ini dibuat khusus untuknya untuk mendiskusikan berbagai hal, dan pada hari kerja, bahkan putri muda di rumah, Sun Qingya, tidak banyak datang. Tuan Aula, seorang pria seperti sarjana sudah menunggu di ruang kerja, dia adalah penasihat militer dan penasihat bijak Balai Naga Hitam, Liu Qingsu. Apa pendapatmu tentang masalah hari ini? Sun Dafa bertanya dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Mereka telah menahan diri selama berhari-hari dan akhirnya bergerak lagi. Jika aku tidak salah, itu pasti orang-orang Mayunong. Liu Qingsu berkata dengan kerutan samar. Belum tentu, situasi hari ini tidak stabil, awan badai di Laut Surgawi berubah, mungkin saja seseorang dengan sengaja membawa kita ke arah Mayunong untuk menuai keuntungan. Sun Dafa berkata dengan acuh tak acuh. Bukan tidak mungkin, hanya saja dengan cara ini, masalahnya menjadi jauh lebih rumit. Liu Qingsu berkata sambil menghela nafas. Tidak masalah, yang harus kita lakukan sekarang hanyalah melindungi Xiaoya, jangan khawatir tentang sisanya. Sun Dafa berkata dengan percaya diri, ketika dia masih muda, dia bisa memulai dari nol dan membuat dunia yang begitu besar sendirian. Sekarang dia tidak perlu takut pada musuh, satu-satunya perhatian adalah keselamatan bayi perempuan yang paling dicintainya. Sun Qingya, ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang Siang yang di samping Xiaoya? Sun Dafa bertanya lagi. Di permukaan, sepertinya dia sengaja mendekati Nona, tetapi terlalu jelas, pikirkan baik-baik dan kamu akan dapat melihatnya. Karena ini, itu membuat orang bertanya-tanya apakah dia sengaja atau benar-benar bertemu dengan Nona kebetulan. Liu Qingsu berkata dengan cemberut. Biarkan kamu pergi untuk menyelidiki identitasnya, bagaimana penyelidikannya? Sun Dafa tidak bisa mengetahuinya. Liu Qingsu menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Sun Dafar, di mana tertulis persis informasi tentang Siang yang telah ditemukan Chen Mengqing di sistem kepolisian sebelumnya. Itu terlalu palsu, orang ini adalah sosok rahasia negara atau kaki tangan seseorang yang memiliki tangan dan mata. Apa artinya ahli seperti itu tiba-tiba muncul di Tianhai? Sun Dafa mengerutkan kening dalam pikirannya. Kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi mengujinya dulu? Liu Qingsu berkata dengan ragu-ragu. Bagus, kamu pergi dan lakukan kontak dengannya, tapi ingat, jangan bertindak melawannya, dia sangat kuat, sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaannya. Sun Dafa mengangguk dan berkata, saya mengerti. Liu Qingsu tersenyum tipis.
Tetapi kata Siang yang membawa ahli wanita berpakaian hitam kembali ke kamar sewaan, menemukan bahwa Su Jingrou masih belum kembali, segera lega, langsung membawa ahli wanita berpakaian hitam ke kamar, dan kemudian melemparkannya ke tempat tidurnya. Mata ahli wanita berpakaian hitam itu langsung menjadi ketakutan, ditundukkan, dibawa ke kamar, dan dilempar ke tempat tidur. Rangkaian kata ini membuatnya mengerti, pria ini sepertinya menyiksanya di tempat tidur. Jangan menatapku dengan mata seperti itu, aku belum tertarik melakukan apapun padamu. Siang yang memutar matanya dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana orang-orangmu dari klan Yanagisa harus datang ke Longsuo. Bukankah Yanagisa Yidao memberi perintah agar orang-orang dari klan Yanagisa tidak bisa datang ke Longsuo untuk membuat masalah? Sayangnya, sepertinya begitu, lelaki tua itu telah mengatasi bekas lukanya dan melupakan rasa sakitnya. Kita perlu mencari kesempatan untuk mengobrol baik dengannya. Siang yang bergumam, tetapi hati ahli wanita berpakaian hitam itu memicu gelombang yang mengejutkan. Dia tidak tahu identitas sebenarnya dari pria ini sampai sekarang, hanya tahu bahwa pria ini sangat kuat, secara tak terduga dapat secara akurat memahami posisinya, dan dengan mudah ditangani dirinya sehingga dia tidak bisa bergerak. Kenapa dia tahu kalau aku dari klan Yanagi? Pakar wanita berpakaian hitam memandang Siang yang dengan heran, tetapi tidak dapat berbicara karena dia disegel dengan titik akupuntur. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Siang yang mengulurkan tangannya dan mengangguk ke lehernya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pakar wanita berpakaian hitam membuka mulutnya dan terkejut menemukan bahwa dia bisa menggerakkan mulutnya, dan dengan takjub di dalam hatinya, dia bertanya kepada Siang Yang, siapa kamu? Mengapa kamu tahu bahwa aku dari klan Yanagisa? Petik 2. Kata-kata yang dia ucapkan secara mengejutkan adalah kata-kata Ryusaku yang sangat standar, tidak mentah seperti anak-anak Fish lainnya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali seni bela diri dari klan Yanagisa? Siang yang menghela nafas dan mengeluarkan liontin berbentuk bulan sabit dari sakunya dan melemparkannya ke depan pihak lain. Benda ini seharusnya tidak asing bagimu, kan? Ini adalah peninggalan suci klan Yanagi saya, hanya di tangan leluhur lama, mengapa ada di sini bersamamu? Pakar wanita berpakaian hitam itu bahkan lebih terkejut. Tentu saja itu diberikan kepadaku oleh Yanagisa Ichiban. Siang yang bersenandung, bukankah Liu Sheng Yidao mengatakan bahwa ketika klan Liu Sheng melihat orang yang memegang liontin, itu seperti melihatnya secara langsung. Ya, Liu Sheng Piaoshu telah melihat Saint Lord. Pakar wanita berpakaian hitam tiba-tiba berkata dengan hormat. Ah, Siang yang samar-samar menatap, kamu memanggilku apa? Orang yang memegang relik suci adalah penguasa suci klan Yanagi saya dan dapat memerintah seluruh klan Yanagi. Ini adalah motto leluhur klan saya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi semua klan Yanagi, semua klan harus mematuhinya, jika tidak, itu dianggap sebagai klan kalimat. Pakar wanita berpakaian hitam, juga dikenal sebagai Yanagi Piaosu, menjawab dengan hormat. Jadi hal ini masih memiliki efek ini, tidak heran ketika Yanagi Sei Piaosu kalah dariku pada waktu itu dengan wajah pasrah, seperti menjadi hei, sepertinya sudah mendapatkannya. Siang yang merenung dalam hatinya karena Liu Sheng Piaoshu menyebut dirinya Tuhan Suci, seharusnya tidak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri, jadi dia mengulurkan tangannya dan mengetuk beberapa kali pada tubuh Liu Sheng Piaoshu untuk membuka titik akupuntur Liu Sheng Piaoshu.